Chapter 261 Karena Cemburu. Aduh, aku minta maaf ya Aida. Aku tidak tahu kalau kau ada jadwal. Yang begitu saja tidak tahukah kau? Kalau dia hanya berpura-pura Denada. Jujur saja mendengar yang dikatakan Aida, Radit tidak percaya. Dari penilaiannya terhadap Aida, gadis itu memang bukan tipikal orang yang mudah melupakan janji dan hal-hal penting. Dia yakin sekali ada intrik yang sedang dimainkan oleh Aida di sini. Dan ini semua adalah skenario dari Reiko. Tapi tentu saja setiap orang yang punya kelemahan, sama seperti Aida yang tadi dia lupa tentang janjinya pada Reiko untuk membuat Exius pulang dalam waktu 3 jam. Aida sangat senang sekali menggambar. Dia punya teman menggambar yaitu Riri, dan Nada sangat ramah padanya. Kehangatan di rumah keluarga Retia ini membuatnya terlalu lama. Sampai saat ini, Aida merasa kikuk sendiri, tak tahu juga apa yang ada dalam benak pria yang masih duduk di meja makan itu yang tanpa ekspresi. Bahkan aku menyuruhnya memakaikan make up dan masak. Sepertinya dia juga kurang suka melakukan itu. Aida juga menyadari ini dari tadi, tapi dia tak punya pilihan, karena memang bibirnya sudah bicara seperti itu. Dan tadinya Aida ingin minta maaf pada Reiko saat mereka sudah pulang. Ini juga yang membuat Aida kesal pada dirinya sendiri karena sudah bermulut besar. Tapi bukan hanya perasaan Reiko sekarang yang harus dijaga oleh Aida. Mbak Nada, ndak apa-apa kok. Bukan salahnya Mbak Nada. Saya juga lupa sama jadwal saya. Aida makin serba salah. Dia yang sempat teledor, jadi membuat dirinya tak enak juga pada Nada yang sudah menunjukkan raut wajah merasa tak enak. Aida tentu tak tahu apa yang ada di dalam hati Nada. Semua hanya berdasarkan prediksinya saja. Kalau begitu, kau harus segera pulang sekarang bukan? Ada ragu dalam hati Nada ketika melepas Aida. Tapi dia juga tidak mau melarang Aida yang sudah mengangguk menandakan dirinya harus pergi. Ingat, kalau butuh apa-apa telepon aku ya Aida. Aku ini adalah sahabatnya Farhan. Aku ini sudah seperti kakaknya Farhan. Jadi kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bilang sama aku, jangan sungkan ya. Makin cemas hati Nada ketika mendengar sahabat suaminya itu mengantar Aida dan Reiko keluar rumahnya sambil mengutarakan kalimat itu. Terima kasih Mas Dimas. Permisi Mbak Nada, Pak Raditya. Maaf kalau saya banyak merepotkan. Dimas melambaikan tangannya pada Aida tanpa rasa bersalah. Nada tahu kalau Aida kikuk di dalam sana saat membalas ucapan Dimas tadi. Nada tahu Aida sedang dalam dilema. Tapi kalau dia tidak membalasnya, dia juga orang yang memiliki budi pekerti dan tahu sopan santun. Tak mungkinlah Aida cuek terhadap Dimas. Kau tidak seharusnya berlebihan begitu padanya, kasihan dia Dimas. Nada tak tahu harus bicara bagaimana lagi. Tapi dia memang cemas dan khawatir dengan kondisi Aida. Makanya setelah mobil Reiko pergi meninggalkan rumahnya, istri Radit itu menegur Dimas. Anak-anaknya sudah dibawa oleh pelayan dan Biningsi untuk bersiap tidur, ganti baju, membersihkan diri mereka, dan tentu saja pelayan di rumah Nada akan menemani 3R sampai Nada datang ke kamar mereka. Dan yang berada di luar rumahnya ini hanya dirinya, suaminya, dan Dimas. Biarkan sajalah, kan kita juga tahu bagaimana busuknya Byakta. Kau jangan berlebihan deh Nada. Radit tidak sama sekali berempati terhadap istrinya. Dia memiliki pemikiran sendiri dan masuk ke dalam rumahnya sambil bicara macam tadi. Di saat Nada justru memutar bola matanya. Iyalah, kalian kan bersikap hanya berdasarkan logika kalian saja. Tak tahu apa yang akan dialami orang lain sebab keegoisan kalian nanti. Sinis Nada. Nada marah. Dia kecewa dan dia menunjukkan dengan ucapannya. Hai, kok nyolot padaku? Radit pun membalikan badannya di saat Dimas mengikuti dari belakang Nada yang juga sudah masuk ke dalam. Dimas sudah tak asing melihat keributan mereka berdua. Dan dia juga memang ada perlu dengan Radit. Makanya dia tidak pulang. Kalian berdua ini kelewatan. Harusnya kalian biarkan masalah Reiko itu dengan pasangannya mereka selesaikan berdua. Dan kalian tidak harus ikut campur lah. Apalagi kau Dimas. Tak perlulah bicara seperti tadi pada Aida. Nada yang cemas, dia tak bisa menutupi semua kegalauannya ini. Bahkan sedikit meningis dan pening kepalanya melihat tingkah dua orang yang sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah. Denada, yang dilakukan Dimas itu benar. Gadis itu gadis baik-baik dan kita memang harus membuka sedikit matanya. Sandi saat ini hanya bisa diam menyaksikan ini, meski dia paham dan berempati pada Nada. Beda dengan Dimas yang sudah menghempaskan napas pelan dan mendekat.
punya alasan bicara begitu kok. Dimas membela diri. Tapi apapun yang kau bicarakan padanya itu tidak seharusnya, Dimas. Tidak seharusnya menyulut emosi seseorang. Aku yakin kalau mereka mungkin saja punya rasa satu sama lain. Tapi biarkanlah mereka mencoba untuk mengutarakan rasa itu perlahan-lahan. Mau sampai kapan dia nada, dia tidak akan pernah terbuka matanya. Yang dibilang Radit itu benar. Radit pun tidak akan pernah terbuka matanya kalau aku nggak mencoba untuk mendekatimu. Kau tak tahu gimana Viola. Merasa ada angin, Dimas pun menyeletuk lagi. Jelas ini membuat Radit meringis di hatinya. Mereka jadi membicarakan kejadian beberapa tahun lalu di saat Nada masih menjadi istri kedua Radit. Hah! Tapi Nada yang ditanya seperti ini malah menunjukkan senyum masam. Dia membuang wajahnya dari kedua orang itu, lalu menunduk sambil geleng-geleng kepala gemas. Apa ada yang salah dari yang kulakukan? Apa yang salah dari yang kukatakan juga? Dimas tak tahu kenapa Radit melotot padanya saat ekspresi istrinya seperti itu. Makanya dia bertanya. Radit tidak berani bicara, karena kalau sudah membahas masa lalu, dirinya memang tak berani mengutarakan apapun. Rasa bersalahnya pada Nada membuat dirinya paham apa yang ingin dikatakan oleh istrinya. Cemburu. Kalau dia cemburu gimana? Apa kalian mikir sejauh itu? Oh ya bagus dong. Niatku emang begitu. Kalau dia cemburu, kalau begitu ceritanya kan. Dimas, apa kau tahu ini luka apa? Nada tak menunggu sampai ucapan Dimas selesai. Nada mengulurkan pergelangan tangannya dan melepaskan gelang yang menutupi sesuatu yang ada di sana. Apa? Baru disinilah Dimas mulai merasa bersalah dan hatinya jadi kecut. Luka ini gak hilang. Ini bekas tali. Raditya mengikatku di gudang villa karena dia cemburu pada telepon dewa. Dia bahkan membiarkanku makan seperti binatang. Dia ikat tanganku, melepas pakaianku, menghinakanku di gudang itu. Dia juga menyiksaku, memukuliku. Luka ini salah satunya. Baik Radit maupun Dimas hanya bisa menelan salivanya saat Nanda mulai meninggikan suaranya. Dan wanita itu kembali lagi tersenyum masam. Gimana dengan Aida? Apa yang kalian bisa prediksi kalau memang benar-benar Reko cemburu padanya? Luka di kakinya, luka di tangannya, itu bukan luka biasa. Aku lihat sendiri waktu aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Apa belum cukup semua penderitaannya? Pekik Nada pada keduanya yang sudah tak berani bersuara. Pikirkan sebelum bertindak. Selesai bicara, Nada pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua yang jadi saling tatap tanpa suara. Meninggalkan Sandi yang setengah mati menahan tawa melihat dua pria itu. Ini semua gara-gara kau, Dimas. Istriku pasti marah besar padaku. Habislah aku malam ini. Tadinya Radit yang sudah berencana sesuatu kepada Nada, sekarang dirinya malah meringis ketakutan. Aduh, gimana dengan Aida? Aku juga tadi tidak kepikiran ke situ. Dimas menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan kini meringis pada Radit. Kenapa kau bisa setegak itu pada dia Nada sih? Kini Dimas pun menggerutu pada sahabatnya itu membuat Radit mendengus. Namanya juga orang cemburu. Dan sudah kubilang padamu jangan coba-coba membahas masa lalu kami. Kenapa tadi kau sebut nama Viola? Ya itu pasti seperti itu kalau sudah disebut nama Viola. Radit ikut menggerutu pada Dimas. Nah, terus kalau Reko cemburu, apa yang harus aku lakukan? Memikirkan nasibku saja nanti malam aku tidak tahu harus bagaimana. Ekor mata Radit melirik pada Dimas sambil mengangkat bahunya. Kau yang menyulut api, jadi kau pikirkan sendirilah bagaimana memadamkannya.